Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya menuliskan kisah tentang seorang yang memiliki ajian mulut putih, kali ini saya akan kembali menceritakan tentang seseorang yang juga memiliki ajian yang cukup terkenal, yaitu ajian lembu sekilan. Yang mana menurut saya sendiri, ajian ini lebih istimewa dibanding dengan ajian mulut putih. Kemudian, menurut cerita yang berkembang, ajian lembu sekilan memang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan, menurut beberapa sumber, ajian lembu sekilan merupakan salah satu ajian kanuragan milik patih terkemuka pada zaman Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada. Bisa dibilang, ajian lembu sekilan memiliki kelebihan yang cukup kompleks, yang mana si pemilik ajian ini tidak akan bisa dilukai oleh lawannya. Entah itu serangan secara fisik ataupun serangan secara gaib. Karena pada dasarnya, ajian ini berbentuk seperti tameng gaib yang akan melindungi sang pemilik dari segala jenis macam serangan. Bukan hanya sebagai tameng gaib, sang pemilik ajian lembu sekilan juga dipercaya akan mempunyai tenaga dan juga ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Dan sesuai dengan namanya, lembu sendiri memiliki arti sapi, sedangkan sekilan berarti sejengkal atau satu jengkal. Akan tetapi, untuk menguasai ajian kanuragan ini bisa dibilang tidaklah mudah, di mana seseorang yang ingin mempelajari ajian ini harus berpuasa hingga 40 hari, mampu menahan hawa nafsu, serta memiliki pikiran dan hati yang bersih. Dan berikut ini adalah sepenggal kisah hidup yang dialami oleh Mbah Mulyo, orang yang dipercaya memiliki ajian lembu sekilan. Dan untuk kisah kali ini, saya mendapatkannya dari cucu beliau yang bernama Mas Haji. Menurut cerita Mas Haji, Mbah Mulyo mempelajari ilmu lembu sekilan dari sang ayah atau Mbah Buyut Mas Haji. Bahkan dulu Mbah Mulyo harus tinggal di hutan selama 40 hari untuk menguasai ajian yang luar biasa ini. Dan selama hidupnya ada dua peristiwa yang dialami oleh Mbah Mulyo yang menurut saya cukup menarik untuk diceritakan. Dimana peristiwa pertama Mbah Mulyo alami di suatu pelabuhan kapal ketika hendak pergi ke Lampung untuk ke rumah saudaranya. Mbah Mulyo yang kala itu sedang menunggu kapal bersama dengan anak pertamanya, yaitu Muji, tiba-tiba dihampiri oleh dua orang laki-laki berbadan tegap yang berjalan dari arah belakang dan langsung menepuk pundaknya. Ternyata kedua orang tua itu berniat jahat dan hendak mengambil barang bawaan Mulyo dengan menggunakan ilmu gendam. Akan tetapi Mulyo tidak terpengaruh dengan ilmu gendam yang mereka gunakan dan dengan tenangnya justru bertanya, "Maaf, ada apa nggih Mas?" Melihat Mulyo yang tidak terhipnotis dengan gendam mereka, kedua orang itu pun tampak sedikit keheranan. "Sudah, ayo ikut kami sebentar," jawab salah satu dengan nada yang membentak sambil menarik tangan kanan Mulyo. Mulyo pun hanya pasrah dan mengikuti kedua orang tersebut sambil tangan kirinya terus menggandeng Muji. Tak disangka, sesampainya di sebuah tempat yang sepi, sudah ada dua orang laki yang ternyata menunggu mereka di sana. Kedua orang itu memegang sebilah balok besi dan juga pisau belati. "Mau sok jagoan kamu di sini?" ucap si laki-laki sambil mengacungkan besi ke arah kepala Mulyo. Tanpa menghiraukan ucapannya, Mulyo pun langsung mengibaskan balok besi yang tepat berada di depan mukanya, sehingga hal itu membuat orang tersebut semakin marah. Dan tanpa diduga, secara tiba-tiba orang yang sedari tadi memegangi tangan Mulyo langsung melayangkan pukulan ke arah kepala Mulyo. Akan tetapi pukulan itu tidak mengenainya, dan pukulan itu seketika terhenti sebelum mengenai kepala Mulyo. Tidak sampai di situ saja, bahkan kedua orang yang memegang balok besi dan juga pisau belati tadi tiba-tiba juga ikut menyerang Mulyo. Akan tetapi pukulan dan tusukan dari senjata mereka tak lagi bisa mengenai Mulyo. Seakan ada sebuah tameng gaib yang sedang melindungi Mulyo, sehingga mereka tak dapat menyentuh ataupun melukainya. Mulyo yang awalnya tenang menghadapi situasi itu pun akhirnya mulai terpancing emosinya ketika melihat Muji yang sedari tadi berdiri di sampingnya ditendang oleh salah satu berandal tersebut hingga terjungkal ke belakang. Mulyo yang akhirnya marah pun menghajar keempat berandalan itu, di mana dua di antara mereka pingsan setelah menerima beberapa kali pukulan dari Mulyo. Sedangkan dua lainnya memilih untuk melarikan diri. Hingga beberapa tahun berlalu setelah peristiwa itu terjadi, Mulyo pun harus kembali mengalami kejadian yang tak mengenakan dan memaksanya untuk kembali menggunakan ajian lembu sekilan miliknya.
Peristiwa itu bermula ketika terjadi bentrokan antar warga di desa Kenongo dengan warga desa Lumbukwangi. Sebenarnya, untuk konflik kedua desa yang bertetangga itu memang sudah lama terjadi. Dan juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Mulai dari kasus perselingkuhan antar kedua warga desa, hingga menyebabkan salah seorang warga Lumbukwangi harus meninggal dunia setelah dianiaya oleh warga desa Kenongo. Hingga perebutan tanah desa atau tanah penggok. Warga desa Lumbukwangi yang merasa kalau kepala desa tidak adil dalam pembagian sewa tanah tersebut karena tanpa melalui proses lelang, hingga satu peristiwa pun kembali terjadi yang pada akhirnya menyebabkan konflik antar kedua desa pun kembali pecah. Hal itu bermula dari maraknya pencurian jagung di ladang, di mana jagung yang harusnya beberapa hari lagi siap untuk dipanen hampir setiap malam dicuri orang. Warga Lumbukwangi pun menduga kalau warga desa Kenongo lah yang menjadi pelakunya. Padahal di sisi lain, warga Kenongo sendiri sebenarnya mengalami hal yang sama, di mana beberapa warga juga mengaku kalau jagung milik mereka juga hilang dicuri orang. Akan tetapi, beberapa warga dari desa Lumbukwangi yang sudah merasa geram dan yakin kalau pelakunya adalah warga dari desa Kenongo pun pada suatu pagi sepakat untuk menyerang warga desa Kenongo yang sedang berada di ladang. Dengan berbekal senjata mulai dari sebatang kayu, celurit, dan parang, warga desa Lumbukwangi secara membabi buta menganiaya warga desa Kenongo yang mereka jumpai di ladang pagi itu. Dan kebetulan juga pagi itu, Mulyo sedang berada di ladang bersama dengan tetangganya yang bernama Mbah Mono. Mulyo dan Mbah Mono yang sedang beristirahat di gubuk ladang miliknya sontak terkejut ketika mendengar teriakan beberapa orang yang meminta tolong. Dan betapa terkejutnya Mulyo ketika melihat ada beberapa orang yang berjalan mendekatinya dengan mengacungkan senjata ke arahnya. Tak sampai di situ, Mulyo juga melihat ada beberapa tetangganya yang dianiaya oleh warga desa Lumbukwangi secara beramai-ramai. Menyadari dirinya dan Mbah Mono dalam bahaya, Mulyo pun bergegas mengajak Mbah Mono lari. "Mbah, ayo mulai," ucap Mulyo sambil menarik tangan Mbah Mono yang masih terduduk. "Hah, ono apa to ya?" tanya Mbah Mono kebingungan. "Mengkowe tak jelas ke, ayo melayu Mbah," ucap Mulyo sambil terus menggandeng tangan Mbah Mono dan mengajaknya untuk berlari. Namun sialnya, baru beberapa saat mereka berlari, dari belakang secara tiba-tiba ada seseorang yang menendang Mbah Mono, hingga akhirnya Mbah Mono yang sudah sepuh langsung dihajar oleh warga desa Lumbukwangi yang sedari tadi mengejar mereka. Melihat hal itu, tentu saja Mulyo tak tinggal diam. Dengan cepat dia langsung memberikan pukulan dan tendangan ke arah orang-orang yang mengeroyok Mbah Mono, yang membuat sebagian dari mereka terjatuh dan berlumuran darah. Seketika itu juga ladang jagung yang baru selesai dipanen itu pun menjadi ajang pertempuran. "Ayo, maju siji-siji, nek gue kabeh pengen mati," gertak Mulyo yang saat itu sudah dikepung beberapa orang. Mendengar ucapan itu, sesaat mereka hanya terdiam karena meskipun mereka menang jumlah ditambah senjata di tangan mereka, mereka juga tahu kalau Mulyo bukanlah orang sembarangan. Ditambah lagi, dua di antara mereka sudah tumbang setelah menerima pukulan dari Mulyo. Setelah beberapa saat, akhirnya ada seorang pemuda yang bernama Baidi yang berani menjawab tantangan Mulyo. "Ayo, lawanmu aku," ucap Baidi dengan sebilah golok di tangannya. Baidi pun lantas menyuruh salah seorang temannya untuk memberikan celurit yang dipegangnya kepada Mulyo. "Saiki dibuktekke, kowe opo aku sing bakal mati nang kene," ucap Baidi yang kini berdiri di hadapan Mulyo. Tanpa aba-aba, keduanya pun langsung saling serang dengan menggunakan senjata yang mereka pegang. Sesekali terdengar suara golok dan celurit beradu dan membuat orang yang menyaksikannya bergidik ngeri. Sabetan demi sabetan pun terus mereka lancarkan untuk melukai satu sama lain. Akan tetapi sudah cukup lama mereka duel, belum juga ada yang tumbang. Mulyo pun menyadari kalau ternyata Baidi sendiri bukanlah orang sembarangan yang juga memiliki ilmu kebal. Hal itu ia sadari ketika beberapa sabetan celurit yang ia layangkan ke Baidi hanya menyisakan sobekan pada baju yang dikenakannya, tanpa menyisakan sedikit pun luka pada Baidi. Sementara orang yang menyaksikan dengan perasaan ngeri pun hanya bisa saling berbisik kalau ternyata keduanya memiliki ilmu kebal. Setelah menyadari hal itu, kini Mulyo tak lagi fokus menyerang. Beberapa kali ia lebih memilih menghindar
dari serangan Baidi sambil mengamati kelemahan lawannya. Sampai pada akhirnya, tanpa disengaja, Baidi yang berusaha menangkis sabetan celurit dari Mulyo justru menjadi awal kekalahannya. Ya, justru celurit Mulyo tepat mengenai jari manis Baidi yang terdapat cincin aki berwarna merah, di mana cincin aki itulah yang ternyata menjadikan Baidi kebal senjata. Dan seketika itu juga darah segar mulai mengalir dari tangan Baidi. Mendapati hal itu, Baidi pun terlihat panik dan segera menghindar dari Mulyo, sebelum pada akhirnya ia pun lari meninggalkan arena pertarungan yang disusul oleh teman-temannya. Mulyo sendiri langsung menggendong Mbah Mono yang masih terkapar tak sadarkan diri dan kemudian membawanya pulang. Untungnya, meski menderita luka yang cukup parah, Mbah Mono masih bisa selamat. Setelah peristiwa itu, kepala desa pun sempat mengajak perwakilan atau sesepuh kedua desa untuk bermusyawarah agar konflik ini bisa berhenti dan tidak berlanjut. Meskipun pada awalnya terjadi perdebatan yang cukup alot karena kedua belah pihak saling menyalahkan, namun pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menyudahi konflik yang selama ini terjadi. Sedikit tambahan, sebenarnya musyawarah seperti ini sudah beberapa kali mereka lakukan. Meskipun pada awalnya kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk berdamai, namun pada kenyataannya konflik pun kembali terjadi meskipun hanya karena hal sepele. Dan seperti yang sudah-sudah, meskipun sudah tercapai kesepakatan untuk berdamai, namun nyatanya dendam di antara kedua warga desa masih belum benar-benar hilang. 1 minggu setelah peristiwa mengerikan itu terjadi, teror gaib pun mulai dialami Mulyo dan juga keluarganya. Teror pertama yang Mulyo alami adalah ketika ia yang baru saja pulang ke rumah setelah berkumpul dengan warga yang sedang berjaga di pos ronda, secara tiba-tiba mendengar suara ledakan yang tidak terlalu keras tepat di atas rumahnya. Mulyo yang menyadari hal yang tidak beres pun mulai merasa khawatir dengan istri dan kedua anaknya yang sedang tidur di kamar. Dia pun bergegas menuju ke kamar untuk memastikan kalau semua baik-baik saja. Ia baru bisa bernafas lega ketika ia melihat istri dan anak-anaknya masih terlelap. Setelah memastikan semua aman, Mulyo bergegas keluar kamar untuk mengisi perutnya yang sedari tadi keroncongan. Ia pun pergi ke arah dapur untuk mengambil sepiring nasi. Di sini, keanehan kembali ia rasakan. Beberapa kali, ia melihat sekelebat bayangan hitam. Namun, Mulyo sendiri tak terlalu menghiraukan hal itu. Ia langsung bergegas menuju ke meja makan dan menikmati sepiring nasi dengan lauk ikan asin kesukaannya. Akan tetapi, Mulyo yang sedang fokus makan harus kembali dibuat terkejut setelah secara tiba-tiba piring yang sedang ia pakai untuk makan kejatuhan beberapa butir gotri dan juga paku berkarat serta beberapa ekor serangga kecil seperti undur-undur. Melihat itu, Mulyo semakin yakin kalau ada seseorang yang berusaha mengirimnya santet. Tapi waktu itu dia tak terlalu memikirkan siapakah orang yang telah melakukan itu. Mulyo lebih memilih untuk memperkuat lagi pagar gaib yang ada di rumahnya karena ia lebih khawatir kalau santet itu nantinya akan mengenai istri ataupun anaknya. Untuk sesaat, Mulyo bisa bernafas lega karena beberapa hari setelah kejadian malam itu semuanya kembali normal. Namun itu juga tak bertahan lama. Ketenangan keluarga Mulyo kembali terusik ketika pada suatu sore menjelang maghrib, anak keduanya yang bernama Mudi yang hendak mandi di kamar mandi secara tiba-tiba lari dan berteriak ketakutan. "Bapak, ono setan!" Mendengar teriakan sang anak, Mulyo dan istrinya pun dengan panik segera berlari menuju ke belakang rumah untuk melihat apa yang terjadi. "Ono apa to, Le?" tanya si ibu sambil mendekap anaknya yang ketakutan. "Ono setan, Bu," jawab Mudi dengan badan menggigil ketakutan. "Wis Bu, Mudi ajak mlebu omah wae," potong Mulyo. Setelah mereka berdua masuk, Mulyo lantas memeriksa kamar mandi yang penutupnya hanya terbuat dari anyaman bambu serta gentong tanah liat sebagai tempat atau wadah airnya. Meski Mulyo tak melihat atau menjumpai sosok apapun, ia merasa kalau memang ada yang aneh. Di mana di dalam kamar mandi, ia mencium bau anyir darah yang cukup menyengat. Dan sejak kejadian itu, perasaan tak tenang kembali menyelimuti Mulyo. Dia yang mulai merasa khawatir akan keselamatan keluarganya, bahkan berpesan pada anak-anaknya untuk tidak keluar rumah ketika hari sudah mulai petang. Dan benar, teror masih terus berlanjut. Hampir setiap malam, ia mendengar suara ledakan di atas genteng rumahnya. Bahkan, tak hanya sampai di situ. Beberapa kali,
istri Mulyo menemukan bangkai kelelawar di depan rumah mereka pada pagi hari. Istri Mulyo yang awalnya tidak menyadari akan keanehan yang terjadi, pada akhirnya mulai tahu kalau ada yang sedang tak beres dan ada bahaya yang sedang mengintai keluarga mereka. "Pak, sebenarnya sampean ono opo? Ono masalah karo sopo? Jelas iki ono sing ra beres," tanya Karti, istri Mulyo. "Masalah opo to, Bu? Bapak kuwi ra duwe masalah karo sopo-sopo," jawab Mulyo. Meskipun dalam batinnya, ia sendiri juga mencurigai seseorang yang menjadi dalang dari semua peristiwa, yaitu Baidi. "Ya wis, Ibu tenang wae, ora bakal ono apa-apa," ucap Mulyo yang bangkit dari duduknya dan langsung berpamitan untuk pergi ke ladang. Kebetulan, pagi itu, Mbah Mono yang sudah mulai membaik setelah beberapa hari sebelumnya mengalami luka parah, juga sudah berada di ladang. Mulyo pun menghampiri Mbah Mono yang duduk di gubuk sambil memperhatikan ladang jagung miliknya yang baru selesai dipanen. "Pripun, Mbah, hasil panene?" tanya Mulyo sekedar basa-basi. "Alhamdulillah, lumayan yo. Piye kabarmu lan keluargamu?" jawab Mbah Mono, disusul pertanyaan yang cukup membuat Mulyo sedikit terkejut. Karena memang tak biasanya Mbah Mono menanyakan kabar Mulyo, apalagi keluarganya. "Alhamdulillah, kulo kalih keluarga sehat kabeh, Mbah," jawab Mulyo. Mendengar jawaban Mulyo, seketika kalimat syukur pun terucap dari mulut Mbah Mono, yang mana ia lanjut berpesan agar Mulyo lebih berhati-hati dan lebih waspada menjaga keluarganya. Mendengar pesan Mbah Mono, Mulyo pun semakin penasaran akan ucapan itu. Seketika terbesit di pikiran Mulyo kalau ada kemungkinan Mbah Mono tahu akan keanehan-keanehan yang ia dan keluarganya alami beberapa hari terakhir. Dan benar saja, belum sempat Mulyo bertanya, Mbah Mono lantas kembali bercerita kalau beberapa hari yang lalu ia ditemui oleh Mat Soleh, di mana hari itu Mat Soleh meminta Mbah Mono untuk memperingatkan Mulyo agar lebih berhati-hati dikarenakan Ki Barjo atau kakek Baidi akan mengirimkan santet untuk menghabisi Mulyo sekeluarga. Sedikit tambahan, Mat Soleh sendiri merupakan tetangga Mbah Mono dan juga Mulyo yang juga berasal dari warga desa Kenongo. Akan tetapi, ia merupakan murid dari Ki Barjo. Dan atas perintah Ki Barjo pula lah, hampir setiap tengah malam, ia selalu mendatangi rumah Mulyo untuk menebarkan garam dan juga beras kuning sebagai sarana teluh yang akan Mbah Barjo kirimkan. Sebenarnya, Mat Soleh sendiri tidak mau melakukan hal itu, tetapi ia juga tak bisa menolak perintah dari sang guru. Dan karena itulah, ia meminta Mbah Mono untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mulyo. Mendengar penjelasan Mbah Mono, meledaklah amarah Mulyo. Dan seketika itu juga, ia hendak mendatangi Ki Barjo untuk membalas semua perbuatannya. "Kurang ngajar kowe, Barjo. Bakal tak bales saiki. Opo sing mbok gawe marang keluargaku?" Akan tetapi, pada akhirnya, nasihat Mbah Mono mampu menenangkan Mulyo. "Sabar yo, mending kowe mulih dhisik. Tenangno pikirmu. Nembe bar kuwi mikir langkah selanjutnya," ucap Mbah Mono sambil merangkul pundak Mulyo dan mengajaknya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mulyo pun terus berpikir langkah apa yang sekiranya tepat untuk dilakukannya. Meskipun ia sendiri sangat marah dan ingin membalas semua perbuatan Baidi dan kakeknya. Akan tetapi, di sisi lain, ia sendiri juga tidak mau membuat masalah ini kian panjang dan semakin membuat keluarganya kian terancam. Akhirnya, malam itu Mulyo memutuskan untuk mendatangi rumah Ki Barjo dengan tujuan mengajaknya bicara. Mulyo berharap agar semua masalah yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik-baik. Singkatnya, ketika mendapati kedatangan Mulyo, Mbah Barjo pun nampak menyambut baik dan mempersilahkan Mulyo untuk duduk. Seakan dia tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan kedatangan Mulyo. Dia lantas memanggil Baidi dan juga 3 orang teman Baidi untuk ikut berembuk malam itu. Mulyo yang juga yakin kalau Ki Barjo sendiri juga sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, lantas menceritakan awal penyebab perseteruannya dengan Baidi. Mulyo menjelaskan kalau ia sendiri sebenarnya tidak pernah memiliki masalah dengan Baidi. Akan tetapi hari itu, Baidilah yang secara tiba-tiba dan membabi buta menyerang dia dan Mbah Mono yang sedang ada di ladang, sehingga memaksa Mulyo untuk meladeni tantangan Baidi. Dan pada akhirnya, salah satu jari Baidi harus putus. Sempat terjadi ketegangan antara Baidi CS dengan Mulyo karena Baidi dan teman-temannya terus menuding
jika konflik yang terjadi disebabkan oleh warga desa Kenongo, tak terkecuali Mulyo dan Mbah Mono. Akan tetapi, di sini Mbah Barjo bersikap lebih bijak. Ia mulai bisa menenangkan mereka semua. Seakan Mbah Barjo pula menyadari kalau sebenarnya di sini cucunya Baidilah yang salah. Singkat cerita, Baidi dan teman-temannya yang masih tak terima dan masih menaruh dendam pada Mulyo pun pergi meninggalkan Mulyo bersama teman-temannya. Sementara Ki Barjo sendiri pada akhirnya meminta maaf pada Mulyo karena telah termakan hasutan cucunya. Mendengar permintaan maaf itu, Mulyo pun tersenyum sebagai tanda kalau ia sudah memaafkan Ki Barjo. Yang tak lama setelah itu, ia berpamitan untuk pulang. Kini ia merasa sedikit lega karena Ki Barjo sudah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tak lagi meneror keluarganya. Akan tetapi, hal yang tak disangka oleh Mulyo terjadi. Di tengah perjalanan pulangnya, dia dihadang oleh Baidi dan juga teman-temannya yang memang masih menaruh dendam. Tanpa bicara sedikit pun, Baidi dan ketiga temannya lantas mengeroyok Mulyo. Yang seketika itu juga, jalan sepi yang gelap penghubung antar kedua desa menjadi medan pertarungan antara Mulyo dengan Baidi CS. Mulyo yang tak siap akan serangan itu pun awalnya sempat terkena pukulan balok kayu, juga botol dari Baidi dan kawan-kawan. Akan tetapi, tak sedikit pun nampak luka atau darah keluar dari badan Mulyo. Meskipun botol yang teman Baidi layangkan sempat mengenai kepala Mulyo hingga pecah. Mulyo yang terus mendapatkan serangan bertubi-tubi hanya bisa mencoba menghindar dan mengelak dari serangan brutal itu. Sampai pada akhirnya, ia memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan balasan hingga mampu menjatuhkan dua orang. Namun, hal itu justru membuat Baidi dan seorang lagi temannya semakin marah dan semakin brutal menyerang Mulyo. Beruntungnya, Mulyo masih bisa bersikap tenang sehingga beberapa kali ia mampu menghindar dan kembali memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan balasan yang akhirnya membuat salah seorang teman Baidi ikut tumbang. Meski semua temannya telah tumbang, hal itu tidak membuat nyali Baidi ciut. Justru, ia menantang Mulyo untuk kembali duel 1 lawan 1 seperti beberapa hari sebelumnya. Beberapa saat berlalu, meski pukulan dan tendangan sudah sama-sama mereka lancarkan, akan tetapi belum ada satupun dari mereka yang roboh. Bahkan, juga tak nampak luka di antara keduanya. Hal itu dikarenakan baik Mulyo maupun Baidi sama-sama memiliki ilmu kebal. Sampai akhirnya, Mulyo yang merasa kalau pertarungan itu hanya sia-sia, memilih lari meninggalkan pertarungan. Dan semenjak malam itu, Mulyo sudah jarang bertemu dengan Baidi. Hal itu dikarenakan Baidi pada akhirnya menikah dengan salah seorang wanita yang berasal dari desa lain. Dan Baidi ikut tinggal di sana. Sehingga dendam di antara keduanya pun secara perlahan mulai hilang dengan sendirinya. Pada akhirnya, Mulyo bisa merasakan kehidupan yang damai bersama dengan anak istrinya hingga di usia tua. Namun, akhir hidup Mulyo bisa dibilang tidak berakhir baik, di mana usianya yang ke-76, ia mulai sakit-sakitan dan tak sanggup lagi berjalan. Hampir 2 tahun lamanya, ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Meski sudah sakit parah dan cukup lama, akan tetapi karena ajian lembu sekilan yang ia kuasai, seakan ajal enggan mendekatinya. Sementara Mulyo sendiri sudah beberapa kali meminta anaknya untuk mengambilkan seutas tali yang pernah digunakan untuk mengikat sapi atau sering disebut dengan dadung. Karena Mulyo percaya dengan mengalungkan dadung itu di lehernya akan menjadi pengapesan dari ajian lembu sekilan atau menjadi kelemahannya. Meskipun sebenarnya hal itu terdengar sepele, namun kenyataannya anak Mbah Mulyo sendiri seakan tidak tega jika harus melakukan hal itu. Hingga pada akhirnya, di suatu pagi, ketika Mbah Mulyo di rumah dan hanya ditemani oleh cucu pertamanya, ia lantas memerintah sang cucu untuk mencarikan dadung yang menjadi kelemahan ajian lembu sekilan miliknya dan meminta sang cucu untuk mengalungkan itu di lehernya. Sang cucu yang masih remaja dan tidak tahu apa-apa pun pada akhirnya menuruti perintah sang kakek, hingga akhirnya Mbah Mulyo meninggal dunia seketika itu juga. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Terima kasih untuk Bang Oji Pamungkas yang kembali mengirimkan cerita dari pengalaman pribadinya, juga pengalaman orang-orang yang ada di desanya. Mungkin suatu saat Bang Bet akan datang untuk bertamu ke rumah Bang Oji dan secara langsung mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang desa yang memiliki julukan Dukuh Sewu Teluh itu. Untuk teman-teman yang ingin ngirim cerita juga bisa ya, klik aja di deskripsi. Di situ Bang Bet sudah menyertakan email untuk teman-teman bisa mengirim cerita. Dan kalau ceritanya terpilih, akan Bang Bet buat menjadi cerita bergambar.
Sekian, terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.